Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang Laravel Livewire. Jadi Livewire ini merupakan full stack framework. Jadi dia dibuat dengan Laravel juga, di mana intinya Livewire itu memudahkan kita dalam penggunaan Ajax ya. Jadi kalau kalian masih ingat video sebelumnya, yaitu membahas tentang tambah data siswa, di sini kita menyimpan data, contohnya seperti ini. Oke, kemudian tanpa ada perpindahan halaman, jadi tidak ada loading di halamannya. Kalau misalnya saya pindah ke data siswa, ini kan ada loadingnya nih, atau misalnya saya tambah siswa, ini juga ada loadingnya. Nah, biasanya tambah data ini juga ada loadingnya, tapi karena kita menggunakan Ajax, maka tidak ada loadingnya, tapi datanya berhasil disimpan atau terkirim ke server. Kode yang kita gunakan untuk membuat tampilan ini atau membuat Ajax ini itu kan cukup panjang ya. Kalau kita lihat di app.blade, nah ini kodenya nih, kita menggunakan jQuery ya. Nah, dengan Livewire, kode ini akan jadi sangat mudah sekali untuk membuat Ajax seperti yang kita buat di siswa tadi. Oke, saya langsung saja silakan klik di bagian dokumentasinya atau docs, lalu kita install Livewire. Oke, kita install. Kemudian setelah proses install, kita harus menambahkan konfigurasi untuk Livewire styles dan Livewire script. Oke, yang style ini diletakkan sebelum tutup head. Saya copy, kita buka app.blade ya, di bagian atas app.blade. Sebelum tutup head kita tambahkan di sini. Kemudian di bagian Livewire script juga sama, kita copy, kita tambahkan sebelum tutup bodinya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, simpan. Di Livewire ini sudah selesai. Oke, di Livewire ya, kalau kita mau membuat CRUD ya, maka itu sama seperti kita membuat komponen. Contoh kasusnya di sini, misalnya saya ingin membuat CRUD ya, input delete update untuk kurikulum. Nah, maka kalau di Livewire itu kita akan membuat komponen. Komponen ini mirip seperti controller ya, kalau kita di Laravel ya. Oke, di sini saya akan pakai perintah php artisan make Livewire, namanya adalah kurikulum. Oke, perintah ini akan membuatkan kita dua file. Pertama kurikulum.php di folder app http Livewire. Kita juga dibuatkan view ya. Kita juga dibuatkan view di folder Livewire kurikulum.blade.php. Oke, kemudian kita akan buat rute dulu. Oke, buka web.php. Kemudian di sini tambahkan rute get. Kemudian namanya kurikulum. Lalu di sini kurikulum. Nah, ini kan ada banyak ya kurikulumnya. Kita pilih yang kurikulum Livewire. Oke. Kemudian kelas. Namanya di sini kurikulum.index. Oke, kalau sudah, pastikan yang terimpor di bagian atas ini adalah app http Livewire kurikulum. Nah, kalau sudah, berikutnya kita sudah bisa akses nih. Kita buka dulu kurikulum.php-nya yang ada di folder Livewire ini. Oke, ini kode Livewire yang kita generate tadi. Kemudian ada kurikulum.blade.php. Nah, ini dia nih. Sekarang kalau saya akses URL-nya, saya tambahkan di sini kurikulum, maka sudah muncul layout kita. Padahal di sini tidak ada extend ya, atau section. Nah, oke, nanti kita bahas tuh. Di sini saya buat dulu nih, misalnya data kurikulum. Sekarang saya mau nampilin komponen ini, komponen Livewire ini di layout kita. Ya, kita mau tampilin. Caranya kita buka layout kita app.blade. Lalu kita mau nampilin di mana? Contohnya misalnya kita mau tampilin di tag main ya. Di dalam tag main ini, di sini misalnya saya buat slot. Jadi komponen itu, semua komponen itu nantinya akan ditampilkan di sini melalui variabel slot ini ya. Di sini saya buat kalau slotnya tidak ada, maka yang ditampilkan kosong ya. Oke, sekarang kita coba refresh lagi. Harusnya muncul data kurikulum.
Nah, kalau kita lihat apa perbedaannya, kalau kita menggunakan Laravel Blade biasa, maka kita perlu extend supaya dia manggil layout.app-nya. Kemudian kita perlu nambahkan section. Nah, tapi kalau di Livewire itu tidak perlu, dia otomatis ya. Jadi Livewire itu otomatis akan mencari file namanya app.blade.php. Ini dia. Oke, sekarang saya akan bahas mulai dari web.php-nya. Jadi URL kurikulum ini akan mengakses kurikulum kelas milik Livewire, yaitu function render. Jadi dia akan mengakses function render dan memanggil livewire.curriculum ya. Livewire.curriculum ini kan view ya, isinya adalah ini tadi nih, data kurikulum. Kalau misalnya saya mau buat layout sendiri, misalnya saya tidak mau pakai app.blade.php, misalnya kita pakainya layout, saya pakai misalnya app admin LTE misalnya seperti ini. Bisa saja jadi custom nih. Kita ngasih tahu ke Livewire bahwa view ini jangan ditampilkan di tampilkan view ini di app_admin LTE. Kalau saya refresh dia error karena app_admin LTE nya kan tidak ada nih. Nah, sekarang saya buat dulu misalnya di folder view-nya. Di sini di view, kemudian di folder layout kita tambahkan file baru misalnya app_admin LTE.blade.php. Nah, ini dia nih. Kita buat nih di sini misalnya HTML5, lalu saya buat di sini slot atau null. Sekarang kalau kita refresh harusnya harusnya ada folder tadi di sini. Ini saya lupa nih. Ini kan harusnya ada folder layouts. Oke, kita refresh. Nah, harusnya ada muncul nih data kurikulum. Ya, kenapa? Karena tadi kita kasih tahu Livewire bahwa komponen ini atau view ini tampilkan di app_admin LTE yang ada di folder layout. Makanya dia tampilkannya di sini nih melalui variabel slot tadi. Itu cara kita melakukan custom. Mungkin nanti di video-video berikutnya kita bahas lagi lebih jelas masalah custom ini. Oke, ini saya ganti dulu, kemudian kita biarkan dia menggunakan app.blade yang sudah ada. Oke, ini udah selesai. Sekarang saya mau modif dulu kurikulum tadi nih, kita buka lagi. Ini saya modif dulu, saya buka dulu home.blade. Ini kodenya saya copy paste saja mulai dari kontainernya sampai tutup div. Oke. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, di sini saya akan buat namanya adalah data kurikulum. Oke. Kemudian kita coba simpan, kita lihat hasilnya. Oke, harusnya udah muncul. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menampilkan data. Ya, cara nampilin data di Livewire itu sama dengan di Laravel. Contohnya misalnya di sini saya buat variabel namanya model sama dengan kurikulum, tapi saya tidak pakai all, saya pakai latest, ambil data yang terbaru. Kemudian paging, saya buat pagingnya itu per 10 halaman. Lalu datanya kita passing pakai compact bisa, atau pakai array data juga bisa. Oke, kalau sudah seperti ini, maka di Livewire kurikulumnya kita buka lagi di sini, kita buat tabel. Tabelnya kita buat stripped misalnya. Ini harusnya thit, ini harusnya th, nomor, nama, kemudian tahun. Ini seperti biasa kita buat perulangan, body dulu baru b for h. Model sama dengan item. Oke, tr, kemudian td, item, ini nomor ya, loop, iteration, kemudian ini item nama, kemudian ini item tahun. Oke, simpan, kemudian kita coba refresh. Nah, ini muncul nih ya, data saya kebetulan saya sudah punya banyak sampel datanya. Sekarang kita udah berhasil nampilin data. Nah, berikutnya kita akan menggunakan paging ya, kita akan menggunakan paging. Jadi di sini ini kan kita pakai paginet 10 ya, berarti maka dia tampil 10, padahal data saya itu ada 50-an lebih. Nah, sekarang saya tambahkan pagingnya di sini, models links. Oke, seperti ini.
kita simpan. Sorry, ini harusnya jangan gini ya. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, ini udah muncul pagingnya. Tapi paging ini kalau kita klik kan masih kelihatan tuh di URL-nya berpindah ya. Apa namanya tuh, loadingnya kelihatan. Nah, berarti dia belum menggunakan LiveWire nih, belum pakai ajak ya. Oke. Sekarang kita mau ganti supaya loading pagination ini dia pakai ajak. Jadi tidak ada refresh-nya di sini. Nah, sekarang kita ke dokumentasinya dulu, kita cari di sini pagination. Oke. Ini dia nih pagination. Di sini untuk menggunakan paging kita menggunakan trait namanya with pagination. Ini di copy dulu, kemudian pastekan di LiveWire-nya. Kita import dulu package-nya atau kelasnya, kemudian kita gunakan kelasnya di dalam kelas kurikulum. Oke. Lalu karena kita pakai Bootstrap, di sini ada using the Bootstrap pagination theme. Oke, klik saja. Nah, ini tambahkan ini nih. Copy, kemudian kita pastekan di sini. Simpan. Sekarang saya coba refresh. Lalu saya klik 2. Oke, sekarang tidak ada loading lagi nih kalau kita perhatikan di bagian atasnya, tapi kan datanya sudah berpindah nih. Nah, gini dia. Ini sudah selesai. Jadi kita sudah berhasil menggunakan ajak ya. Nah, seperti itu. Sekarang supaya kelihatan ada proses, jadi kita mau tampilin loading misalnya. Ya, kita mau tampilin loading, jadi pada saat diklik tuh ada semacam loading lah. Nah, di sini kita bisa gunakan di dokumentasinya, kita cari di atas ini loading state ya, atau loading aja. Oke, nah ini dia nih. Ini tinggal copy wire loading, saya copy div-nya. Kemudian misalnya saya mau tampilin di atas pagingnya. Seperti ini. Sorry. Oke, kita klik nih. Nah, akan muncul tuh ya. Tinggal kita ganti. Ini misalnya saya mau ganti pakai spinner ya, B spinner. Oke, seperti ini. Saya simpan dulu, kita coba nih. Sorry, kok masih muncul. Saya refresh dulu. Oke, kita coba lagi. Nah, gitu dia. Tapi kok spinner jadi gitu ya. Oke, jadi intinya gitulah. Silahkan dicoba ya. Ini kan jadi gampang sekali ya. Fiturnya itu menggunakan ajak. Nah, gini. Tinggal klik seperti ini. Tapi kayaknya bukan di sini lebih tepatnya dia. Mungkin lebih tepatnya di sebelah sini ya. Karena kan kalau di sini ganggu UI-nya ya, orang jadi berubah-ubah ukuran layarnya. Oke, jadi ini cara menampilkan data menggunakan LiveWire ya. Sangat mudah sekali. Saya sarankan langsung saja belajar LiveWire kalau sudah pernah buat satu project di Laravel. Nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas tambah data, ubah data, dan hapus datanya. Mungkin nanti kita akan jadikan project sistem informasi akademik ya. Ada kurikulum, ada siswa, ada mata pelajaran, nilai, dan sebagainya. Saya cukupkan dulu videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.